Semulu ini kan merupakan daerah kepulauan dan bagian dari Aceh. Kami di sini menegakkan hukum. Ada dua aturan, Pak. Selain hukuman nasional juga ada hukum Aceh sendiri yang disebut dengan kanun, Pak. Implementasinya dari pelaksanaan kanun itu ya cambuk. Kalau untuk cambuk itu hanya dikhususkan kepada perkara-perkara seperti maisir, judi, kemudian khamar, minuman yang memabukkan, zina. Itu yang paling banyak jumlah cambukannya, yaitu 100 kali. Warga Simelu ini mayoritasnya belum begitu paham akan hukum. Salah satu tugas dan kewenangan jaksa itu adalah memberikan penyuluhan hukum. Untuk itulah kami hadir di tengah-tengah masyarakat. Di Kejaksaan kita mempunyai program Jaga Desa, kemudian juga ada program Jaksa Masuk Sekolah, kemudian Jaksa Jaga Laut. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan masyarakat itu sendiri, apalagi yang menyangkut tentang tindak pidana. Kabupaten desa terluar ini kan jarang, Pak, orang yang mau ditempatkan di kabupaten ini. Alhamdulillah Pak Rapi semenjak dia sampai di sini, Mbak, tidak ada ngeluhnya dia. Kita bawa sebagai untuk penyuluh, untuk melakukan penerangan ke desa-desa, sudah bagus. Kalau mendengar nama jaksa saja mungkin kita sudah takut. Akan tetapi Mas Raffi memberikan materi kepada kita dengan cara humanis, sehingga kita bisa mudah mengerti. Saya Muhammad Rafikan, saat ini saya menjabat sebagai Kasubsi 1 Intelijen pada Kejaksaan Negeri Simelu. Kalau untuk cita-cita sebenarnya dari dulu itu bukan menjadi jaksa. Keinginan menjadi jaksa itu timbul ketika pada saat masa perkuliahan. Disitulah baru muncul niat, keinginan untuk menjadi jaksa. Pada tahun 2019 itu ada pembukaan CPNS Kejaksaan. Alhamdulillah setelah mengikuti rangkaian tahapan seleksi, akhirnya saya lulus dan menjadi pegawai Kejaksaan Republik Indonesia. Saya sempat 2 tahun kurang lebih menjadi pegawai Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang dari tahun 2021 sampai dengan 2023. Pada tahun 2023 bulan September itulah saya dilantik menjadi jaksa, dan setelah itu menerima SK penempatan di Kejaksaan Negeri Simelu sampai dengan saat ini. Kalau orang tua sendiri sepanjang itu baik dan juga ada hubungannya dengan kuliah yang diambil, pasti akan mendukung sepenuhnya. Artinya menjadi penegak hukum tentu harus sejalan dengan pendidikan yang ditempuh, sesuai dengan keinginan yang saya cita-citakan. Sebagai Kasubsi 1 Bidang Intelijen mencakup aspek ideologi, politik, keamanan, pertahanan, sosial, budaya, dan kemasyarakatan, serta penerangan hukum. Dari segi intelijen kejaksaan sendiri, yaitu bekerja secara preventif, represif, dan juga edukatif. Nah, preventif di sini adalah kita dalam melakukan sosialisasi ataupun kegiatan-kegiatan itu tujuannya adalah mencegah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama terkait dengan pidana. Nah, kemudian juga kita menindak segala pelanggaran hukum yang memang tidak bisa lagi dikategorikan sebagai yang ringan. Nah, kemudian juga sebagai edukatif. Peran kejaksaan di sini sangat penting kami kira, karena menyangkut dengan pembangunan dan juga keberlanjutan penegakan hukum yang ada di Kabupaten Simelu.
Dalam Provinsi Aceh sendiri, Kabupaten Simelu ini adalah kabupaten yang letaknya paling jauh dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Nah, tentu ini menjadi salah satu tantangan tersendiri, di mana kita kalau misalkan di daerah darat mungkin akses kita mudah, kemana-mana kita cepat. Sedangkan di sini kita membutuhkan waktu yang cukup lama, dan itu pun dengan akses yang tidak mudah tentunya. Dan untuk momen yang paling sulit saya lupakan adalah ketika salah satu orang tua saya, yaitu ayah saya, meninggal dunia beberapa bulan yang lalu, di mana saya tidak dapat melihat orang tua saya untuk terakhir kalinya dan ikut datang pada proses pemakamannya. Saat itu tidak ada jadwal keberangkatan kapal maupun pesawat dari Kabupaten Simelu. Jaksa itu ya ditempatkan di mana saja, mau di terpencil pun dia ya harus siap. Apalagi masyarakat ini kalau tidak ada penyuluhan hukum, bagaimana dia mau mengerti hukum? Orang yang belajar ilmu hukum aja belum tentu paham benar apa itu hukum. Apalagi yang sama sekali nggak pernah belajar ilmu hukum. Jadi ya kalau dibilang penting nggak jaksa, sangat penting. Kalau para pribak bergabung dengan kita di Kejari Simelu ini sudah setahun lebih. Saya sebagai pimpinan terutamanya, Mbak, menilai Pak Rapli itu cukup baik. Baik bukan arti kata dalam hal pekerjaan, Mbak, tapi dalam arti kata dalam pergaulannya sesama teman maupun pergaulan di luar, kemudian dalam setiap pekerjaan yang saya berikan kepada saudara Lapi itu bisa selesaikan dengan baik, Mbak. Kabupaten desa terluar ini kan jarang, Mbak, orang yang mau dapat ditempatkan di kabupaten ini. Alhamdulillah Pak Rapi semenjak dia sampai di sini, Mbak, tidak ada ngeluhnya dia. Ketika saya menjabat sebagai Kasih Intel, otomatis kan saya tugasnya bidang intelijen itu seperti yang saya sampaikan, lead pamgal, pengamanan. Jadi meskipun Raffi itu di bidang saya tetap profiling dia. Profiling baik secara internal maupun eksternal, dan alhamdulillah tidak ada berita negatif tentang Muhammad Raffi Khan. Artinya integritas dan dedikasinya cukup baik menurut saya sebagai atasan langsung. Merupakan daerah kepulauan dan bagian dari Aceh juga, Mbak. Kami di sini menegakkan hukum. Ada dua aturan, Mbak. Selain hukuman nasional juga ada hukum Aceh sendiri yang disebut dengan kanun, Mbak. Kanun yang mengatur terkait dengan perbuatan tidak pidana atau disebut dalam kanun itu jarimah. Nah, di dalam kanun tersebut diatur beberapa jenis ketentuan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan. Salah satunya adalah baik khamar, itu minuman memabukkan, kemudian maisir, perjudian, kemudian ada zina, kemudian ada khalwat ataupun mesum. Itu yang paling banyak jumlah cambukannya, yaitu 100 kali. Kalau yang lain-lain biasanya di bawah 100 kali. Ya. Pelaku dari tindak pidana itu sendiri, pelaksanaan hukum cambuk itu dilakukan di depan umum, Mbak. Biasanya di depan masjid kita lakukan,
Kita undang seluruh unsur Forkopimda yang hadir, kemudian instansi terkait, dan ditonton oleh masyarakat layak, Pak. Kebanyakan kasus-kasus yang ada di Kabupaten Simelu itu adalah terkait dengan perbuatan pelecehan seksual ataupun pemerkosaan terhadap anak. Itu yang paling sering terjadi selain perkara narkotika. Bapak sebelumnya sudah pernah dihukum? Sudah. Sudah. Perkara apa? Narkotika. Narkotika. Sabu juga? Ganja. Ganja. Berapa lama itu dihukum? 6 tahun 3 bulan. Dihukum selama 6 tahun 3 bulan. Kalau perkara narkotika itu kan kita menggunakan hukum nasional, sedangkan perkara yang menyangkut tentang seksual itu kita menggunakan Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014. Khusus perkara pelecehan seksual ataupun pemerkosaan terhadap anak itu kita tidak terapkan cambuk, Mbak. Jadi kepada pelaku ataupun tersangka itu kita tetap terapkan hukuman pidana badan, yaitu penjara. Perbedaannya adalah kalau kita menangani perkara narkotika ataupun pencurian dan lain sebagainya, itu kita sidang di pengadilan negeri. Sedangkan untuk perkara-perkara yang dasarnya itu menggunakan kanun, kita bersidang di Mahkamah Syariah. Dan itu hanya ada di Aceh. Warga Simelu ini mayoritasnya belum begitu paham akan hukum, karena dari segi fasilitas pelayanan pendidikan, kemudian sumber daya manusia yang ada di sini, terutama di dalam hal pendidikan itu masih rendah. Ada satu kasus yang memang menurut saya pribadi itu sangat miris dan saya pun sangat prihatin, di mana ada satu kasus yang baru-baru ini saya tangani, itu ada anak yang menjadi korban pelecehan ataupun pemerkosaan, yang mana pelakunya ini adalah anak juga, dan mereka itu bersama-sama. Jadi pelaku anak ini bukan 1-2 orang, melainkan kalau saya tidak salah 3 orang. Kabupaten Simelu merupakan pulau terluar dari Provinsi Aceh, dan juga pentingnya di kejaksaan di sini ialah kami bisa mensosialisasikan, memberikan penerangan hukum, memberikan masukan kepada masyarakat Indonesia, masyarakat Simelu khususnya, bahwa ada hukum aturan nasional yang mengatur mereka selain dari kanun yang ada di Aceh. Banyak orang yang bertanya-tanya, terutama orang-orang yang awam, masyarakat awam. Apa sih itu jaksa? Mengapa jaksa itu harus masuk ke desa-desa atau ke daerah-daerah mereka? Kenapa tidak di kantor saja? Nah, selain tugas utamanya sebagai penuntut, tentunya kan kita dalam menjalankan tugas itu kan berbaur dengan masyarakat. Nah, salah satu tugas dan kewenangan jaksa itu adalah memberikan penyuluhan hukum ataupun sosialisasi. Secara garis besar, Mbak, program kejaksaan itu terutama itu ada jaga desa, kemudian jaksa masuk sekolah, dan juga khusus untuk di Simelu ini kami ada melakukan juga jaksa jaga laut. Kita ada menangani perkara korupsi tahun lalu, Mbak, dana desa yang dilakukan oleh kepala desa sendiri dengan kerugian sebesar 400 juta. Kita sudah mencoba melakukan tindakan preventif terhadap beliau, itu pun tidak diindahkan beliau, lalu kita melakukannya secara penindakan. Dan beliau sekarang sudah menjadi terpidana, Mbak, di Lapas Provinsi Aceh. Memang kendala yang kita hadapi pada saat melakukan persidangan di provinsi
terutama persidangan terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, adalah ketika kita membawa misalkan tahanan. Tahanan itu kan kita bawa melalui jalur laut yang membutuhkan waktu sampai dengan 14 jam. Dan itu tentu memiliki resiko tersendiri bila mana nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di kapal ataupun di perjalanan. Itulah menjadi kendala bagi kita semua di Kejaksaan Negeri Semelu dalam hal penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ada di Banda Aceh. Ada beberapa tempat yang kadang-kadang penggunaan uang desa itu, dana desa itu kan salah kaprah, Mbak. Mereka berpikir bahwa kalau uang desa itu uang dia gitu. Nah, itulah kita mencoba memberikan bahwa tujuan dari pemerintah mengelontorkan dana desa itu bisa mengembangkan desanya lebih maju ke depannya, tidak tertinggal dengan desa-desa yang lain. Program Jaksa Jaga Desa sendiri tahun lalu kita sudah melakukan ke 50 lebih desa dari total 138 desa yang ada di Kabupaten Semelu. Dan untuk tahun ini hampir 10 desa yang sudah kami lakukan kegiatan sosialisasi. Sebelum melakukan kunjungan ke desa, terlebih lagi desa-desa yang di luar pulau, itu kita membutuhkan persiapan paling tidak beberapa hari. Baik itu dari materi, kemudian dari personil, kemudian alat transportasi yang ada, itu harus benar-benar kita persiapkan. Kami mengunjungi salah satu desa yang terletak di pulau terluar dari Kabupaten Semelu, yaitu Desa Pulau Tepah, di mana untuk menuju ke desa tersebut membutuhkan akses yang lumayan lama, dan juga selain melalui darat, kami juga harus melalui laut menggunakan kapal nelayan. Selama kurang lebih 1 jam kami di perjalanan, barulah kami sampai di desa tersebut. Kan habis hujan juga? Iya. Di sana kami melakukan sosialisasi jaga desa. Tujuannya adalah sebagai langkah preventif dari bidang intelijen, dari Kejaksaan Negeri Semelu, agar pengelolaan dana desa dan juga hal-hal yang menyangkut permasalahan yang ada di desa itu dapat dicarikan solusinya. Ini menjadi salah satu hal penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang ataupun penyalahgunaan dana desa khususnya. Pemikiran mereka bahwa dengan kami melakukan penyuluhan itu, mereka berpikir, oh ini jaksa akan melakukan pemeriksaan terhadap kami segala macam. Nah, itu yang kami hindarkan, bahwa kami datang ke desa bukan melakukan pemeriksaan, tapi kami melakukan tindakan preventif, Pak. Strategi pendekatan kami itu kami menghubungi camat, masing-masing dari camat tersebut kami sampaikan bahwa kejaksaan ini punya program penyuluhan hukum. Nah, kalau misalnya memang mereka berkenan, mereka akan menghubungi kami, bersurat kepada kami untuk dilakukan penyuluhan hukum. Masyarakat desa ini kan tentu tidak begitu paham akan hukum. Itulah mengapa setiap penyampaian kalimat yang kami ucapkan itu harus mudah diterima oleh masyarakat. Jangan sampai kita menggunakan bahasa-bahasa yang tidak familiar bagi masyarakat, dan itu tentu nanti berakibat pada tidak pahamnya mereka. Ada beberapa kesempatan ketika saya melakukan penyuluhan hukum bersama Raffi, jika ada permasalahan yang ingin ditanyakan bisa menghubungi saya langsung ataupun
Muhammad Rafikan, karena kami berdua sebagai narasumber biasanya. Tapi sejauh ini, alhamdulillah, desa-desa di Kabupaten Simelu ini antusias. Kapan proses KDRT akan dilaporkan? Yang dikategorikan sebagai KDRT itu adalah apa? Perbuatan tindak pidana yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Masyarakat desa ini lebih cenderung memberikan respon ataupun pertanyaan di luar dari materi pokok yang kami sampaikan. Terlebih lagi bila mana banyak audiensnya itu ibu-ibu. Mereka itu kadang justru bertanya di luar dari pembahasan pokok. Misalkan pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut tentang keluarga, kemudian kekerasan dalam keluarga. Jadi tidak terbatas pada materi yang kami sampaikan saja. Pertanyaan-pertanyaan yang lebih meluas juga kami terima dan kami sebisa mungkin kami memberikan solusinya. Kalau saya melihat sejauh ini tanggapan ataupun respon positifnya itu ada ketika kami sampai ke desa, mereka antusias menyambut, walau bagaimanapun mereka adalah sahabat kita juga. Kita harus dekat dengan mereka, jangan sampai kita berjarak dengan mereka. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Kejaksaan Republik Indonesia. Alhamdulillah ini adalah tahun kedua Jaksa Negeri Simelu datang ke Pulau Tepa dalam hal sosialisasi hukum. Kami sangat apresiasi sekali terhadap Jaksa Jaga Desa ini untuk menuju desa Pulau Tepa melalui rintangan perjalanan baik itu darat sampai laut, mengupayakan untuk dapat hadir di tengah-tengah kami di masyarakat desa Pulau Tepa. Perbedaannya mungkin tahun lalu itu adalah kali pertama. Kita mungkin belum mengetahui begitu banyak tentang hukum, apalagi tentang pengelolaan dana desa maupun hukum-hukum lainnya. Dan di tahun ini alhamdulillah, sebagaimana yang sudah dilaksanakan tahun belakang, kita sudah mulai mengerti sedikit. Dengan adanya penyuluhan hukum yang seperti ini, kita dapat mengetahui bagaimana tata laksana pengelolaannya, hukum-hukum pidananya, bagaimana jika melanggar terkait dengan dana desa. Penting bagi kami untuk dapat mengetahuinya. Apalagi kami sebagai perangkat desa atau pengelola keuangan desa untuk menghindari tindakan-tindakan yang tidak diinginkan seperti misalnya korupsi. Yang menyampaikan materinya ada beberapa dari kejaksaan, salah satunya adalah Pak Raffi. Mungkin kalau mendengar nama jaksa saja mungkin kita sudah takut. Akan tetapi Mas Raffi memberikan materi kepada kita, baik itu dari perangkat desa maupun masyarakat dengan cara humanis dan sangat luar biasa pendekatannya dengan kita. Sehingga kita bisa mudah mengerti apa yang disampaikan. Harapan kami adalah yang pertama program ini jangan hanya terjadi 2 kali tahun belakang sama tahun ini. Harapan kami ke depan harus ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Kenapa? Agar kami sebagai pemerintah desa, aparat desa maupun masyarakat dapat lebih mengetahui bagaimana itu tentang hukum. Khusus untuk di Simelu ini kami ada melakukan juga jaksa jaga laut. Nah itu kami lakukan kepada para nelayan dan juga mereka-mereka yang tinggal di pesisiran pantai. Tujuannya apa? Kami memberikan sosialisasi terkait dengan undang-undang perikanan misalkan. Hal-hal yang diperbolehkan, hal-hal yang tidak diperbolehkan ketika mereka menangkap hasil laut. Jangan sampai mereka dalam menangkap ikan ataupun mengambil hasil laut itu dengan menggunakan alat-alat yang terlarang. Contohnya seperti bom ataupun bahan-bahan kimia lainnya. Dan itulah yang kita sosialisasikan supaya tidak terjadi di kemudian hari kasus-kasus yang terkait dengan pencemaran lingkungan ataupun pencemaran laut. Illegal fishing sendiri, Mbak, untuk tahun kemarin kita ada 1 kasus illegal fishing. Alhamdulillah sudah selesai itu kasusnya,
dan sudah jadi terpidana. Semenjak kita melakukan penyuluhan jaga laut itu, belum ada yang melakukan tindak pidana illegal fishing itu. Sebenarnya pesan-pesan yang perlu kita sampaikan, Mbak, untuk para nelayan itu, ketidaktahuan mereka tentang hukum. Mereka seenaknya, Mbak, menangkap ikan seenaknya, berbuat terhadap laut seenaknya. Walaupun itu di laut dilakukan, ada aturan-aturannya. Makanya itu kita mencoba melakukan pada para nelayan dengan program Jaksa Jaga Laut ini, Mbak. Salah satunya kita melakukan penyuluhan tentang bagaimana menjaga ekosistem laut supaya tetap terjaga, sehingganya ke depannya anak cucu kita itu masih bisa menikmati laut itu, Mbak. Jaksa Masuk Sekolah sendiri itu adalah penyuluhan juga kepada siswa-siswi yang ada di Kabupaten Semelu. Kedatangan kami ke sana adalah tujuannya untuk memberikan wawasan ataupun pengetahuan, terutama kepada siswa dan siswi yang masih kategori anak, supaya mereka ke depan tidak bertindak sebagaimana yang dilarang oleh ketentuan hukum. Kejari Semelu, Mbak, di sini juga kita punya program bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Semelu. Kemudian juga kita membina sekolah untuk kita kirimkan ke tingkat provinsi, perlombaan sadar hukum tingkat provinsi. Alhamdulillah, Mbak, tahun kemarin Kabupaten Semelu kita mengirimkan 2 finalis untuk sadar hukum tingkat provinsi dan mendapat juara 1, Mbak. Setingkat Aceh. Jadi ada berbagai macam kegiatannya, ada tentang sosialisasi mengenai hukum oleh Pak Alfi dari Kejaksaan. Pendekatannya cukup bagus, jadi seperti itulah ibarat seorang guru, dia harus menguasai kelas itu. Kita harapkan anak-anak di SMA 2 Semelu Tengah ini bisa ada perubahan perilakunya dengan adanya sosialisasi ini. Materi yang saya dapatkan tadi adalah terkait dengan bully, bahaya narkoba, dan bahaya judi online. Sehingga dari penyampaian tadi, Novi bisa mengerti bahwasanya bully, narkoba, dan judi online itu mendapatkan pidana dan juga hukuman jika kita melanggarnya. Novi sih senang karena di sekolah ini belum pernah ada program Jaksa Masuk Sekolah. Dari program pada hari ini kami bisa mengerti apa-apa saja materi yang sudah disampaikan. Kalau daerah tertinggal itu kan kebanyakan luput dari pengawasan ya, baik itu media ataupun pemerintahan daerah itu sendiri. Nah, inilah peran intelijen, karena kan bidang intelijen justru yang lebih dekat dengan masyarakat. Mereka memberikan sosialisasi, penyuluhan hukum kepada desa-desa, sehingga desa-desa ini yang tadinya tidak mengetahui aturan menjadi tahu dan kemudian melakukan sesuatu itu berdasarkan atas aturan yang berlaku. Tentu kami mengharapkan supaya lebih maju lagi dari saat ini. Untuk saat ini mungkin sudah baik, tapi kita harap ke depan pemerintah daerah, kemudian unsur-unsur Forkopimda yang lain terus bekerja sama sehingga penegakan hukum yang ada di Kabupaten Semelu ini dapat kita terapkan sebagaimana ketentuan yang berlaku di Indonesia. Harapan saya untuk Pak Rafi, beliau ini kan masih muda, Mbak, dan masih panjang perjalanannya. Saya harapannya beliau bisa dapat pindah ke tempat yang lain. Dengan dia berpindah ke tempat lain itu juga tempat dia mengembangkan dirinya yang lain lagi, Mbak. Dengan jiwa mudanya, dengan pengalaman, dengan pendidikan dia yang dapat lebih update mungkin, Mbak, ya, itu lebih mudah dia dapat menyampaikan dan lebih kuat, Pak, untuk ditempatkan di kabupaten-kabupaten yang terluar. Mudah-mudahan Muhammad Rafi ini tetap selalu bekerja dengan baik, dengan benar,
tetap konsisten dan terus belajar, karena permasalahan-permasalahan hukum ini kan kompleks, dinamis, dia selalu berkembang. Artinya saya berharap Raffi terus belajar, terus berdedikasi. Sebagai jaksa yang bertugas di daerah kepulauan ataupun daerah tertinggal, kita ini pada dasarnya sama. Tugas, fungsi, dan kewenangan yang diberikan itu sama. Hanya saja penempatan yang memang berbeda. Tentu dimanapun kita bertugas harus menjunjung tinggi profesionalitas. Bapak Jaksa Agung selalu menekankan bahwa pentingnya bagi seorang jaksa memiliki integritas, bersikap profesional dengan mengedepankan hati nurani. Jangan sampai kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan lembaga kejaksaan menjadi buruk karena adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan.